menurut kamu harus dihafalkan. Padahal kamu lupa kenapa ada upaya penghafalan itu. Karena Muhammad dongok buta huruf, makanya dia nggak bisa nulis, ya disuruh hafal ke orang. Muhammad ngaku-ngaku dapat wahyu itu karena dia nggak bisa nulis, ya terpaksa disuruh hafal ke orang. Tapi orang-orang Ibrani, Musa beda, bukan dongok seperti Muhammad. Inilah gobloknya kamu, Zulkifli M. Abbas. Kamu memaksa ke asumsimu perspektif omong kosong Quran, omong kosong Muhammad pada kitab-kitab orang yang sebenarnya tidak seperti asumsimu itu. Ya saya sih maklum ya. Saya maklum ketika saudara mencoba untuk lari dari kenyataan. Baru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Sendiri Anda memakai dalih-dalih mendasari argumentasi Anda pada ayat-ayat Alkitab yang kata Anda ayat Alkitab itu bertentangan, bukan dari Tuhan. Kan lucu. Nah saya tanya, menurut Anda jadi seharusnya Alkitab, Zabur, Taurat, Injil itu bagaimana? Coba. Seharusnya Taurat, Zabur, dan Injil ya ada original teksnya. Itu yang pertama. Kedua, harus ada yang menghafalnya dari generasi ke generasi supaya bisa diketahui bahwa betul ini sumbernya jelas dan tidak ada penambahan dan pengurangan. Nah, saya senang nih ketemu Zulkifli Ustadz odong-odong yang sok pintar tapi bodohnya ketulungan. Seharusnya Taurat, Injil ada original teksnya. Original teks itu apa sih menurut kamu? Hah? Goblok. Apakah Quran ada original teksnya? Seharusnya ada yang menghafalnya. Siapa yang suruh menghafal? Kau pikir seperti Islam, pintar hafal, cuman hafal tapi nggak tahu makna, nggak bisa menjalankan. Ya, yang kalian bangun jadi dasar argumentasi kalian adalah asumsi-asumsi Quran mengenai kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang tidak bersesuaian dengan fakta tentang Taurat, Zabur, Injil itu. Jadi sesungguhnya yang palsu itu adalah isi Quranmu karena dikarang oleh Muhammad. Iya, saya balik ke kamu. Jadi bagaimana isi Quranmu itu? Ada yang perkataan jin, ada yang perkataan Muhammad. Coba. Jadi argumentasi yang kamu bangun, definisi yang kamu bangun justru menampar isi Quranmu sendiri, meludahi pengarang Quran gitu loh. Bagaimana Quranmu ada surat Al-Jin? Itu kan perkataan-perkataan jin. Coba. Kok malah kesurupan Anda? Harusnya berterima kasih ada waktu bisa belajar ke saya gitu loh. Original teks itu penting supaya Anda tahu kebenaran itu seperti apa. Anda kan cuma punya terjemahan. Nah, terjemahan ini kan adalah usaha manusia untuk menafsirkan, untuk memahami, untuk memaknai, untuk mengartikan original teks yang diterima sang Nabi dari sang pencipta. Nabi Musa alaihissalam menerima Torah dalam menggunakan bahasa Ibrani. Mana tulisan, mana kitab yang berbahasa Ibrani yang milik Musa itu mana? Nggak ada kan? Nah, kalaupun tidak ada seperti itu, ya minimal ada yang menghafalnya dari zaman Musa. Nggak ada juga kan? Lantas apa yang Anda bisa jadikan sebagai dasar pijakan untuk mengatakan kitab Anda adalah firman Tuhan? Original teksnya tidak ada, yang menghafalnya dari zaman Nabi Musa juga tidak ada. Lalu, buku terjemahan itu kayak mana bisa dikatakan itu betul adalah terjemahan daripada kitabnya Nabi Musa, dari kitabnya Nabi Daud, dari kitabnya Yesus? Mana bisa dipercaya? Sementara original teks orang yang menghafalnya pun tidak ada. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diterima, diwahyukan, dihafalkan dari sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai ke generasi berikutnya sampai hari ini. Dihafalkan dia. Ya, jadi sangat mudah untuk mengetahui mana yang terjaga, mana yang tidak terjaga. Kayak kitabmu, kayak bukumu tuh yang dianggap suci. Apa dasar pijakannya dianggap suci? Original teksnya nggak tahu di mana rimbanya. Ya. Ini hanya terjemahan loh. Kalaupun terjemahannya itu sesuai dengan terjemahan
zaman Nabi Musa, tetap saja dia bukan kitab suci karena hanya terjemahan, bukan original teks, bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Pahami itu. Jul, coba kau itu beli kaca besar-besar, kau ngacak mukamu itu. Ngacak kau ini udah bodoh, ngerasa pintar, mau ngajari orang. Gak ada original tag-nya. Kamu ngerti nggak yang dimaksud original tag itu apa sih? Yang dimaksud terjemahan itu apa sih? Kamu ngerti nggak? Ini bodoh, tapi merasa pintar. Ustadz Dongo yang merasa pintar, saya bukan kesurupan. Saya harus bilang kamu supaya kamu sadar, sepertinya kamu sakit jiwa, narsis kamu, sama seperti Muhammad. Nah, agar kamu sadar gitu loh. Terus seharusnya dihafal. Kitab saya ini dihafal. Siapa yang bilang? Karena faktanya tulisan-tulisan mereka itulah yang didasari oleh terjemah, dari menerjemahkan itu. Dari tulisan-tulisan original teks itulah kemudian diterjemahkan, Dongo. Enggak, kamu nggak paham, tapi kamu kok malah memberi komentar. Lucu kamu ini. Lalu kamu bilang kiri kitabnya Musa, itu kan kitab Musa, original teksnya ada. Kamu kok goblok, nggak tahu original teks itu apa? Lucu kamu. Terus kitab diterima Yesus, mana ada kita terima Yesus? Itu omong kosong Muhammad dalam ngarang Quran. Faktanya nggak ada. Ini bukti kamu bodoh. Terus kok saya pikir kamu udah pintar selama ini gitu loh. Dan nggak ketemu saya kok, saya pikir kamu udah belajar lah. Ya, kamu sering debat sama saya pikir kamu udah belajar. Nggak ada, itu omong kosong, bukti Quran omong kosong yang berasumsi kitab Injil diturunkan pada Isa. Nggak ada, faktanya nggak ada itu, cuma, ya, apa kau ini gobloknya kok nggak sembuh-sembuh lucu. Nah, akibat daripada Anda hanya memiliki buku terjemahan, sehingga Anda pun menilai kitabnya orang sesuai dengan pemahamanmu terhadap terjemahan. Kan menyedihkan. Kami mesti menjadi iba gitu loh. Segitu parahnya pemahaman Anda terhadap Al-Quran akibat daripada suplai terjemah terhadap iman Anda. Anda mengatakan ada perkataan jin. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan ya bersama dengan perkataan jin sehingga ada surat jin? Ini Anda betul-betul harus mendaftar jadi murid saya supaya saya bisa tatar Anda bisa memahami Al-Quran itu dengan baik. Oke? Saya suruh kamu beli kaca besar-besar, saya bilang akibat kamu hanya memahami terjemahan. Nah, kamu bilang kamu bicara original tag. Kamu gak ngerti original tag itu apa? Inilah bodoh, tidak paham, tapi kamu memberi kesimpulan sok mengajari orang gitu loh. Ya, kalau kamu bilang umat terjemahan, maka Allahmu itulah yang umat terjemahan gitu loh. Paham gak kamu? Dia memakai, kan sudah sering, pernah kamu dialog sama saya. Kitab yang dia turunkan pada Isa itu katanya namanya Injil. Injil itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Yunani, dari bahasa Yunani diturunkan. Lucu kamu ini. Makanya saran saya kamu belajar gitu ya, belajar agar kamu ini gak sok pintar, akhirnya seperti orang gila kamu. Ya kalau sesama muslim mungkin bisa kamu bodoh gitu loh, karena sama bodohnya. Tapi kalau kami yang paham, lebih pintar otaknya daripada kamu rata-rata, kami tahu kamu itu sedang sakit jiwa gitu loh. Bagaimana Anda seharusnya tuh firman Allah itu, Quran itu semua berisi firman Allah, tapi Anda mengatakan ada jin. Anda seharusnya jadi murid saya. Dongo, Ustadz Dongo. Ya, Dongo kamu itu. Yang namanya aja surat jin, no. Isinya ucapan jin, perkataan jin. Bukan perkataan Allah. Jadi Quranmu itu memang bukan Allah, firman Allah gitu loh. Cuma kata Muhammad yang mengasumsikan membuat kebohongan bahwa itu firman Allah gitu loh. Faktanya isinya ngaco semua kok. Ngaco kok. Tentang kalau kamu bilang terjemahan, Allah itu dia umat terjemahan menggunakan bahasa lain yang menjewer muka Islam sendiri. Kata Islam kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya, tapi Allah SWT menggunakan bahasa Yunani untuk menamakan kitab yang diturunkan pada Isa gitu loh. Ya, akibat ketidakberdayaan menjawab pertanyaan dan menyangga apa yang saya paparkan, ya kamu kesurupan kayak seperti ini. Ya, original teks itu adalah teks asli.
yang diterima, yang diwahyukan oleh malaikat kepada sang penerima wahyu. Ya, contoh Musa ketika menerima perintah dari Allah, pasti menggunakan bahasa Ibrani. Berarti sejatinya ajaran itu ketika masih murni harus ada tulisan dalam bentuk Ibrani yang dibukukan berdasarkan terhadap apa yang diterima oleh Nabi Musa. Dan itu harus dihafalkan. Kalau memang kitab itu harus dijadikan sebagai sebuah acuan yang sifatnya selamanya. Tapi kan sekarang mana coba? Anda bingung ketika saya tanya, mana original teksnya? Anda bertanya, apa itu original teks? Ya. Seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan, Yahdi ilar rushdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Itu diwahyukan pada Rasul Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan. Sahabat punya murid, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafalkan. Muridnya punya murid lagi. Muridnya menghafalkan. Sampai seterusnya, sampai hari ini. Jadi tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Makanya dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masalahnya kamu tidak bertakwa. Kamu hanya mengimani sebuah buku yang terjemahan entah dari mana asal-usulnya. Itu yang pertama. Kedua, mengenai para nabi. Kalau kamu tidak mengimani Yesus itu punya kitab, minimal kamu memahami apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa kitab yang dimaksud, yang diserahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah hikmat. Nah, itu adalah hikmat. Apa hikmat itu? Wahyu. Wahyu itu apa? Berupa firman. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman yang diterima oleh Nabi Isa atau Yesus? Kamu nggak bisa menunjukkan, bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, coba tengok kitab kau tuh. Apa yang diterangkan kitabmu? Ya, meski hanya terjemahan, di situ diterangkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan? Mana? Apakah Yesus menyampaikan firman itu berdasarkan dengan kitabmu bahasa Indonesia? Kamu ingin mengatakan bahasa Yunani? Nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus itu menggunakan bahasa Yunani dalam mengajarkan Bani Israel. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa penjajah kala itu. Tidak mungkin seorang nabi mengajarkan kepada Bani Israel dengan menggunakan bahasa penjajah. Tidak mungkin pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam yang ada pada masa penjajahan dengan menggunakan bahasa Belanda. Gak mungkin. Bahasa penjajah kok dipakai. Bukti akuratnya kemudian adalah, tengok kitab kamu. Apa yang diterangkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia teriak. Histeris dia. Setelah hampir dibunuh oleh tentara pada saat itu. Eli, Eli, lama sabaqtani. Kembali kepada bahasa ibu. Karena memang Yesus itu menggunakan bahasa ibu, bukan bahasa penjajah. Sampai sini, ngerti enggak? Akibat kamu ini tidak sadar akan kebodohanmu. Kamu jadinya itu tidak paham dengan apa yang orang lain katakan. Karena memang ilmumu tidak sampai. Nah, apa yang kamu jadikan dasar argumentasi adalah sebuah omong kosong. Karena yang menjadi mendasari argumentasi itu asumsi-asumsi Quran tentang kitab-kitab, tentang Taurat, Jabur, Injil yang tidak bersesuaian dengan fakta kronologi, fakta sejarah tentang kitab Injil, tentang kitab Jabur, tentang kitab Taurat itu. Nah, seharusnya kalau kamu pintar, seharusnya kamu sadar bahwa sebenarnya yang omong kosong, yang kitab palsu itulah Quranmu. Karena telah menceritakan, mengasumsikan ya kisah-kisah dusta, informasi-informasi hoak jadi konsumsi umat Islam. Nah, untuk itulah kalian ngotot bahwa seharusnya Injil tidak seperti sekarang, seharusnya Jabur tidak seperti sekarang, seharusnya Taurat tidak seperti sekarang, karena informasi keliru Quran mengenai Taurat, Jabur, dan Injil itu. Gitu loh Julkipilih ya. Saya sarankan kamu itu
bikin kaca besar-besar, kamu ngaca. Original teks itu adalah teks asli oleh malaikat ketika malaikat memberi wahyu. Tai kucing, kamu gak paham bahwa itu adalah asumsimu ketika malaikat memberi wahyu. Tolol, itu asumsi yang gak bisa kamu buktikan, karena Al-Quran berpendapat ya kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kepada Nabi, memakai bahasa kaumnya. Itu nggak ada bukti. Seharusnya kamu sadar asumsi yang kamu buat ini, argumentasi yang kamu buat, spekulasi ini adalah spekulasi bodoh yang tidak bisa kamu buktikan. Itu asumsimu, klaim kosong Quran akibat Quran karangan manusia. Dia pikir bla 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 bla, mungkin Jibril ngomong pada Isa lalu buat kitab. Itu bohong, omong kosong, faktanya nggak ada. Julkifli, saya sarankan kamu beli kaca besar-besar ya. Jadi seharusnya tulisan itu dalam bentuk asli bahasa Ibrani, dalam bentuk tulisan seperti yang diajarkan Nabi Musa. Padahal teks aslinya ya, original teksnya ada ya, ada. Kamu nggak paham ya? Orang menerjemahkan itu, kalau terjemahan itu ya diterjemahkan dari original teksnya, gitu loh ya. Nah, kamu gak paham. Yang berfirman kepada Musa itu bukan Allahmu nggak dikenal dalam kitab-kitab orang Yahudi gitu loh. Dari sini aja kamu seharusnya paham bahwa pengarang Quran itu omong kosong, Allah itu omong kosong pengarang Quran, dan Muhammad lah yang mengangkat Allah jadi Tuhan gitu loh. Menurut kamu harus dihafalkan. Padahal kamu lupa. Kenapa ada upaya penghafalan itu? Karena Muhammad dongok buta huruf, makanya dia nggak bisa nulis, ya disuruh hafal ke orang. Muhammad ngaku-ngaku dapat wahyu itu karena dia nggak bisa nulis, ya terpaksa disuruh hafal ke orang. Tapi orang-orang Ibrani, Musa beda, bukan dongok seperti Muhammad. Inilah gobloknya kamu, Julkifli M. Abbas. Kamu memaksa ke asumsimu, perspektif omong kosong Quran, omong kosong Muhammad pada kitab-kitab orang yang sebenarnya tidak seperti asumsimu itu. Ini bukti Julkifli M. Abbas bahwa semua yang diklaim-klaim Quran termasuk kamu itu bodoh itu ternyata omong kosong yang tidak bersesuaian dengan fakta gitu loh ya. Paham nggak? Kalau kamu tidak memahami Yesus itu punya kitab, minimal kamu dapat memahami apa yang diterangkan oleh Quran. Quran itu tidak menerangkan, Quran itu membuat kebohongan. Ya, paham kamu Julkifli M. Abbas Ustadz dongok? Quran tidak memberi keterangan, tapi membuat keterangan palsu. Kalau dihadirkan ke pengadilan, maka Quran kena secara hukum ditolak kesaksiannya karena bersaksi palsu. Kalau menolak kitab Yesus, faktanya tidak pernah Yesus itu bawa kitab, tidak pernah ada faktanya. Jadi dari kata Injil aja aslinya pengarang Quranmu memang tidak paham. Jadi kitab itu ya Quran memang omong kosong. Dari kata Injil aja itu diturunkan dari kata yang mulion, bahasa Yunani. Jadi Quranmu omong kosong Julkifli M. Abbas ya. Kok saya pikir kamu udah pintar lama nggak ketemu saya ya. Ternyata otakmu malah semakin mengecil ini kelihatannya. Ya saya sih maklum ya. Saya maklum ketika saudara mencoba untuk lari dari kenyataannya. Memang menyakitkan itu. Menjadi orang Kristen itu memang harus menanggung kesakitan demi kesakitan ketika berbicara mengenai fakta kebenaran. Kenapa? Karena Kristen itu berdiri di atas dusta. Semuanya dusta. Apapun itu. Tuhan, dusta. Konsep buku kitab suci, dusta. Konsep rasul, dusta. Aturan agama, dusta. Tidak ada yang bersumber dari kenabian. Itu satu. Kedua, kalau kamu mengatakan bahwa apa yang saya asumsikan itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang tidak benar, tunjukkan mana kitab Taurat itu. Siapa yang menghafalnya? Ada tidak? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa
Torahnya Musa itu ada pada masa sekarang. Nah, kalaupun ada, fakta yang ada di hadapan kita, kitabmu hanya bahasa Indonesia. Mana bahasa Musa? Mana bahasa Daud? Mana bahasanya Yesus? Entek. Tidak ada. Maka Al-Quran kemudian 14 abad silam telah menerangkan dengan valid. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Pahami di situ. Terus dikatakan liyashtaru bih thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Harusnya itu kamu malu. Di zaman jahiliyah ada sosok yang mengatakan tentang kitabmu. Dan terbukti hari ini. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis buku terjemahan dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka. Akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. 1400 tahun silam itu diterangkan oleh orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Masa kebodohan. Terkuak dan fakta itu terpaparkan di hadapan kita sekarang. Ya, kamu hanya memiliki buku terjemah yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Dasar pijakan menerjemahkan juga sumber kitabnya apa, nggak ngerti. Jadi sadarilah itu. Sadari, camkan. Semoga kamu bisa kembali kepada fitrahmu menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ketika Nabi Musa menerima firman dari Allah itu dalam bahasa apa? Silakan. Nggak usah nangis. Kamu tunjukkan aja dulu. Nabi Musa menerima firman dari Allah dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, dia punya Taurat, dia punya kitab. Ya, mana kitab itu? Coba, siapa yang menghafalnya? Coba kamu jawab. Dongo, kok kamu masih dongo aja, ya? Coba kamu dengarkan PN saya itu baik-baik. Apa yang yang saya maksud asumsi itu? Ya, karena apa yang perspektif kamu itu aslinya tidak bisa kamu buktikan, bertentangan dengan fakta. Kok begini-begini ngaku pintar? Misalnya kamu bilang Isa menerima kitab, ada kitab Isa. Nggak pernah terbukti itu. Omong kosongmu itu. Omong kosong Quranmu, gitu loh. Berarti Quranmu yang kitab omong kosong. Gitu loh ya. Sekarang aku tanya, ketika Musa menerima firman dari Allah itu, sekarang bahasa apa? Menerima firman yang mana? Nggak mau maksud. Hah? Goblok, mau saya paham Arab, pikiranmu itu kemana? Sekarang bahasa apa? Ya, tulisan Musa itu tulisan Musa loh. Ya, tulisan Musa. Ya, sampai sekarang original teksnya ada. Itulah yang diterjemahkan, kemudian ditulis dalam bahasa lain, misalnya Septuaginta dan lain-lain. Tapi kamu ya sama bodohnya seperti Muhammad, nggak mungkin paham itu, kan lucu. Nah, ya, kamu malah kesurupan. Padahal saya tidak ngajak kamu berantem, saya mengajak kamu menggali kebenaran. Tapi karena yang kamu sembunyikan adalah kebusukan, kamu panik sendiri. Sekarang gini, kitab Nabi Musa itu ada. Ya, itu jelas. Nah, pertanyaannya, mana sekarang kitab itu? Apakah 3000 tahun yang silam kitab Nabi Musa itu masih ada sampai hari ini? Tentu, orang sehat akan mengatakan sudah nggak ada. Lalu bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa kitab yang pertama diterima Nabi Musa itu berkesesuaian dengan kitab yang ada saat sekarang? Ingat, kitabmu bahasa Indonesia, kitabnya Nabi Musa bahasa Ibrani. Bagaimana kemudian Anda bisa menyambungkan kebenarannya? Anda mengatakan itu terjemahannya. Bagaimana bisa Anda paham terjemahan kitab Anda itu betul sesuai dengan original teksnya, sementara original teksnya sudah nggak ada? Gitu loh. Ini yang Anda sembunyikan, makanya Anda panik maki-maki. Pertanyaan ini sama pertanyaan bodoh, kelas ustadz tapi bertanya bodoh. Pertanyaan saya, Nabi Musa
menerima wahyu. Dia punya Taurat, dia punya Zabur. Pertanyaan saya, sekarang di mana kitabnya? Siapa yang menghafalnya? Kitabnya kan tidak ada di kami itu, ada di Yahudi itu. Kamu tahu Taurat Zabur itu ya dari kitab-kitab yang ada itu. Kalau kitab Taurat Zabur Injil dalam Quran itu ya omong kosong, itu bukti Quranmu omong kosong gitu loh. Ya kitab kami itu faktanya itu ada. Tapi kitab yang diasumsi ke pengarang Quran itulah yang omong kosong, tidak bersesuaian dengan fakta kronologi, fakta sejarah dan lain-lain. Jadi kalau kamu ini pintar nggak dongo, mestinya kamu sadar bahwa yang omong kosong itu adalah isi Quranmu, pengarang Quranmu. Jadi kamu ini ngomong fakta-fakta tapi kamu nggak ngerti fakta, Zulkifli. Ya, dengan kata lain, kamu sudah mengakui kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Udah selesai. Itu aja poinnya. Nah, sekarang bagaimana bisa kamu menentukan bahwa kitabmu itu isinya adalah perkataan-perkataan Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengenal kitabmu, nggak pernah membacakan ayat-ayatnya, satu dalil pun ayatnya tidak pernah dibacakan oleh Yesus. Bagaimana kemudian kamu bisa mengetahui bahwa kitabmu itu benar? Itu satu. Kedua, ya lagi-lagi saya harus secara sistematis karena saya melihat kamu itu udah kesurupan dari tadi. Kedua, kalaupun itu benar, bagaimana kemudian Anda bisa mensinkronkan antara pengucapan Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik dengan kitab Anda yang menggunakan bahasa Indonesia? Mana ajaran yang diterima oleh orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus dalam bahasa Aramaik? Dalam bahasa ibu, dalam bahasa sehari-harinya Yesus mana? Lalu kenapa tidak disandingkan dengan terjemahan yang ada di genggamanmu saat sekarang? Jadi saya simpulkan, buku yang kamu anggap suci itu, ya, duduk sebagai terjemahan dari pengajaran Yesus saja tidak, apalagi menjadi firman Allah. Bertobatlah. Inilah, saya itu bukan agar kamu paham bahwa kamu itu bodoh gitu loh. Makanya saya, ajari kamu gitu loh. Agar kamu paham bahwa kamu memang dongo gitu loh ya. Sekarang kitab Nabi Musa itu ada. Kamu tahu kitab Nabi Musa itu dari mana sih? Yang tahu bahwa kitab Taurat Zabur ditulis Musa itu ya dasarnya dari kitab yang ada sekarang itu, yang dimiliki oleh Yahudi dan Kristen gitu loh. Nah, kitab Musa, kitab Injil, Taurat, Zabur, Injil yang ada di dalam Quran itulah yang omong kosong. Kok kamu tanya kitab Musa itu mana? Ada. Yang ada di kami itu yaitu tulisan Musa. Ya. Di kami pegang, kami Yahudi dan Kristen. Yang jelas lebih kredibel membicarakan kitab Musa itu ya orang-orang Yahudi. Nah, dan Muhammad nggak tahu itu faktanya. Muhammad kata asupan pun dia nggak ngerti. Bahwa kata Injil itu diturunkan dari kata Egulion aja Muhammad nggak ngerti kok. Itu bukti Muhammad ngarang Quran. Dengan kata lain, kamu mengakui bahwa kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Udah selesai. Ini argumentasi orang dongo, goblok. Saya mohon maaf. Supaya kamu sadar gitu loh. Karena kamu sakit jiwa. Kamu nggak sadar bahwa kamu itu bodoh, tapi merasa pintar. Jika kamu bilang begitu, maka itu omong kosongmu. Gitu loh. Membuktikan bahwa Quran omong kosong. Kalau ada kitab Yesus, ya kamu tunjukkan di mana. Gitu loh. Ya kan ya kamu yang mendalilkan, kamu yang harus membuktikan gitu loh. Paham nggak kamu? Kok sekelas Ustaz tapi pikirannya kayak gini? Dengan begitu kamu nggak percaya kitab Yesus. Selesai. Emang Yesus nggak pernah buat kitab. Itu faktanya. Jadi agamamu itu, isi Quranmu itu adalah asumsi omong kosong. Maka Quranmu itu jelas bukan dari Tuhan dan Allah itu bukan Tuhan. Kalau kamu menurut kamu ada kitab kepada Isa itu, tunjukkan di mana gitu loh. Ini baru namanya disebut fakta dan pembuktian. Kamu kok ngomong-ngomong fakta tapi kamu nggak ngerti fakta itu apa, pembuktian itu apa gitu loh. Ada indikasi di dalam penulisan kitab mimpi ya, yang sekarang berubah nama menjadi kitab Wahyu. Di situ di ayat 18, ayat 17, ayat 19 Yesus mengatakan, barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Yesus menerangkan indikasi itu, satu. Kedua, Paulus pendiri Kristen menerangkan, aku heran
Begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya memang banyak Injil. Ya. Nah, muncul pertanyaan. Bagaimana kemudian kamu sebagai serigala, ya, pengikut Paulus, itu bisa menentukan titik kebenaran daripada kitabmu adalah benar bersumber dari pengajaran Yesus? Ayo. Sementara original teks kitabmu itu tidak ada. Untuk mengetahui Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan sebuah buku, ya, bermerek A, B, C, dan seterusnya, sampai masuk ke dalam kitab yang bentuk terjemahan saja, kamu tidak tahu. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2018 menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari kitab mana? Sumbernya mana? Gak ada kan? Nah, makanya aku bilang kitabmu itu adalah kitab hoax. Kitab hoax. Tidak jelas dari mana datangnya. Sekarang bagaimana kamu menentukan bahwa Yesus gak pernah membaca kitabnya, gak pernah menanukan satu dalil pun? Inilah namanya kamu goblok, karena kamu hidup di dalam iman buta kosong yang berasumsi, yang dalam hayalan bahwa kitab Injil itu tidak seperti itu. Ya, karena Muhammad tukang bohong, ngarang-ngarang bahwa kitab Injil itu harusnya begini, padahal itu tidak bersesuaian dengan fakta. Namanya Injil itu tulisan orang-orang tentang Yesus. Kok kamu bilang Yesus nggak pernah baca? Ya iya, karena orang-orang yang menulis tentang Yesus kesaksian orang-orang. Kalau kamu tahu kesaksian orang tentang orang, ya kamu udah paham lah itu ya. Inilah akibat kamu nggak belajar, tapi kamu memberi kesimpulan. Sok tahu, saya sarankan kamu belajar banyak, terus beli kaca besar-besar di rumahmu itu, agar kamu paham gitu loh. Kamu hanya bisa mengatakan original teksnya ada, tapi mana? Untuk kemudian Anda jadikan sebagai filter pembenaran terhadap buku terjemahanmu. Mana? Kamu hanya mengatakan ada, ya mana? Ayo, di Indonesia ini mana ada kitab Taurat? Kalaupun ada kitab Taurat, itu masih perlu diteliti. Benarkah itu berasal daripada salinan-salinan yang datang pada masa Nabi Musa alaihissalam? Apalagi yang hanya buku terjemah. Hai, apa yang menjadi alasan Anda mengakui bahwa buku terjemah itu adalah benar-benar valid sebagai terjemahan? Dan ingat, kalaupun dia valid terjemahannya, dia punya status hanya terjemahan, bukan kitab suci. Ngerti ya? Tapi buku terjemahan yang disucikan. Pahami itu. Duh, bagaimana intinya pertanyaan begini, bagaimana kamu menentukan titik kebenaran bahwa kita itu bersumber ajaran pada Yesus? Karena lebih kredibel orang-orang penulis itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Ditulis tidak hanya satu orang yang menginformasikan hal yang sama, yang bersesuaian. Itu jelas lebih kredibel, lebih bisa dipercaya ketimbang omong kosong Muhammad tentang kitab Injil yang katanya diturunkan pada Isa, tapi buktinya tidak ada. Maka seharusnya jika kamu sadar, jika kamu waras, kamu akan murtad sebab Quran lah yang omong kosong gitu loh ya. Paham nggak kamu? Paham ya? Kamu selalu menyatakan original tag-nya, tapi mana untuk membuktikan sebagai filter original tag-mu? Cuma kamu itu sekelas Muhammad yang buta huruf, tidak punya titel apa-apa, tidak punya kapasitas apa-apa, lalu kamu mendongeng. Original tag-nya ada, penterjemahan lo ahli-ahli yang sudah menguasainya, itu diakui oleh para ahli-ahli sejarah dan sebagainya, dan yang menerjemahkan kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta itu 70 sarjana. Gak seperti kamu kaleng-kaleng, umat buta huruf tapi mau mengkoreksi orang yang pintar. Ini lucu gitu loh. Cuma ya, paham ya? Cuma saya rasa kalau kamu baca PN saya itu, kalau kamu waras kamu akan murtad itu. Sebab semua argumentasi saya itu kamu katakan kitabmu originalnya ada di Yahudi. Cuman segitu doang. Untuk membuktikan benar tidak terjemahannya seperti itu, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kitabmu tidak berasal dari kitabnya Musa. Itu hanya dari salinan Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Hanya terjemahan asal kitabmu itu. Makanya kudu wajib kamu belajar. Ya,
Saya apa, dikasihan aja. Kamu mengatakan dari tadi, apa itu original teks? Ternyata memang kamu menyembunyikan status keabsahan buku terjemahan yang kamu anggap suci itu, ya. Jadi, saya melihat kamu sudah melemah, kamu tidak berdaya gitu ya. Karena ternyata bukumu itu hanya buku terjemah yang dianggap suci. Inilah, cuma kamu itu sakit jiwa. Saya sarankan kamu berobat ya. Cek kejiwaanmu itu ya. Cek kejiwaan. Kasihan orang kamu bodoh ya. Kasihan saya. Coba cek kejiwaanmu itu dulu, kamu sadar. Kok kalau kamu dengarkan PN saya itu, kalau disaksikan oleh orang-orang netral, maka kamu akan tahu bahwa kamu bodoh gitu loh. Cuma memaksakan argumentasi bodoh. Oh, ulang original itu yang mana? Kamu itu ya. Cuma saya kasih kamu tahu kamu ya, bahwa penterjemah atau yang disebut Septuaginta itu 70 sarjana orang-orang Yahudi yang terpelajar daripada ketimbang Muhammad yang buta huruf mengarang Quran, mengasumsikan kitab-kitab orang tidak bersesuaian dengan fakta. Ini bukti Muhammad itu tukang ibul, Allah itu bukan Tuhan. Apalagi kamu umatnya, gitu loh. Oh, berkomentar tapi kamu gak paham gitu. Aduh, saya kasihan deh sama kamu. Ustadz kok kelasnya kayak gini nih, lucu. Yang ada di kitab kami, yang ada di kami itu adalah kitab Nabi Musa. Masya Allah, betul-betul lah. Saya ajarin ya, kitabmu itu terjemahan lama, ya. Itu berasal perjanjian lama itu berasal dari terjemahan. Endingnya dari mana? Endingnya dari terjemahan kitab Tanak dalam bahasa Septuaginta. Kapan itu? Abad ketiga sebelum Masehi. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? 1500 tahun silam. Terjemahan Septuaginta itu. Nah sekarang, apa jaminannya kitabmu yang bersumber dari terjemahan sampai kepada Septuaginta abad ketiga itu valid? Kalaupun valid, ingat, catat baik-baik. Kalaupun valid, statusnya hanya terjemah. Bukan kalam Allah. Bukan wahyu yang diwahyukan Allah kepada nabinya. Tetapi hanya terjemahan yang diperuntukkan kepada Kekaisaran Romawi pada abad ketiga. Yang diperintahkan oleh salah satu kaisar. Paham kamu? Ngerti kamu? Kamu kudu wajib belajar dulu ya. Daftar jadi murid saya gratis, tidak ada perpuluhan. Makanya kamu dengerin PN saya itu deh. Ya kasihan saya. Kamu ini bodoh, sorry cuma saya harus bilangin kamu. Kamu ini bodoh tapi gak mau belajar gitu loh. Nah, kamu ini punya sakit jiwa, merasa pintar. Kamu ini bodoh tapi gak belajar. Saya kasih tahu kamu, setelah di atas sudah saya bilang jujur ya. Tapi kamu kok gak mau belajar ya? Kamu salah kalau menggurui saya. Kalau coba disaksikan oleh orang-orang netral, bukan Islam, bukan Kristen, kamu akan tahu bahwa kamu bodoh gitu ya. Nah, Septuaginta, terjemahan Septuaginta itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, sarjana-sarjana Yahudi, ahli bahasa Yahudi, orang-orang Yahudi 70 orang, ya. Itu yang menerjemahkan. Paham nggak kamu? Lalu kamu bilang, kamu itu tahu apa gitu loh, cuma saya kasihan deh. Kamu ketawa-ketawa tapi kamu sebenarnya nggak paham gitu loh dengan apa yang kamu persoalkan. Lucu kamu, coba. Saran saya belajar, kapan perlu kamu cek kejiwaanmu itu. Kamu sakit jiwa. Kamu membodohi orang dengan kebodohan itu. Cuma ya, belajar cuma ya. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kitab Injil itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Jadi ketika dikatakan Allah memberiku Injil, Allah memberiku kitab, dan memberiku berkat kenabian. Ya. Yang dimaksud kitab di situ adalah pengajaran, yang dimaksud di situ adalah hikmat. Nah sekarang pertanyaannya, hikmat yang diajarkan oleh Yesus itu mana? Kalau kamu tanya kepada saya, ya, maka dijawab oleh Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih.
Itu jawabannya. Bahwa hikmat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel itu ditolak oleh sebagian besar kaumnya pada masa itu. Ya, ditolak oleh sebagian besar kaumnya pada masa itu. Sehingga jangankan ajarannya, ya, dirinya sebagai nabi yang diutus kepada orang Bani Israel aja ditolak. Sampai hari ini Bani Israel tidak mengakuinya sebagai nabi, tidak mengakuinya sebagai Mesias. Camkan itu baik-baik. Jadi kau jangan bermimpi. Sampai hari ini dia tidak diterima sebagai Mesias, apalagi ajarannya. Nah, lalu kemudian ada wartawan, ya, yang mencatat kemudian bahwa Yesus itu konon pernah berseru, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, kami kepada kamu, mana firman-firman yang diterima oleh Yesus itu? Mana? Ayo, tunjukkan. Gak ada kan? Sementara Yesus menerima firman tentu menggunakan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya Nabi Isa atau Yesus? Apa bahasa sehari-harinya kaumnya Nabi Isa atau Yesus? Apa bahasa sehari-harinya? Yerusalem, tanah Yudea kala itu. Ayo, kamu bisa mengatakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi kitabmu itu hanyalah buku terjemahan yang kemudian agar dianggap sebagai firman Tuhan, merampok kata Alkitab dari Al-Quran untuk ditempel di sampulnya agar diimani oleh orang banyak yang tidak pernah belajar tentang kebenaran. Pahami itu? Kamu tahu ya, sekarang menolak jadi bodoh lagi. Bicara soal kitab Injil, kitab itu maksudnya hikmat. Dongok saya tanya, arti kitab dalam bahasa Indonesia, kamu buka KBBI itu apa? Arti kitab. Mau ke arah manapun kamu cuma ya. Kalau kamu itu, aduh, saya kasihan sama kamu. Merasa pintar, ini ciri-ciri orang gagal paham cuma. Ciri-ciri orang sakit jiwa seperti kamu. Merasa pintar tapi bodoh. Kalau kamu disaksi oleh orang-orang netral debat, yakin kamu diketahui orang. Kitab itu artinya hikmat, karena kamu tahu, karena kamu sudah sering debat sama saya. Sekarang saya suruh kamu buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti kitab dalam bahasa Indonesia? Gitu loh ya. Nah, terima kasih Anda telah membuka aib daripada buku terjemahan Anda, yang Anda mengatakan tulisan saksi-saksi, tulisan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Berarti bukan pengajaran Yesus terhadap muridnya, terhadap kaumnya, tetapi adalah merupakan catatan-catatan orang tidak jelas yang menuliskan berdasarkan atas apa yang mereka lihat, bukan atas pewahyuan, bukan atas sabda. Layaknya Rasul Muhammad SAW menyampaikan ajaran kepada muridnya, pada sahabatnya, sahabatnya menghafal, sahabatnya menuliskan. Selesai. Sampai di situ, agama Anda memiliki sebuah buku terjemah yang tidak jelas asal-usulnya, hanya bisa dikatakan itu adalah karya tulis lepas dari orang-orang yang dianggap sebagai saksi. Demikian. Hikmat yang kepada Yesus itu mana? Kamu salah, kalau di Quran bukan Yesus, Isa. Isa itu tokoh fiktif yang dikarang Muhammad, yang tidak cocok pada siapapun, yang tidak pernah terbukti. Ini bukti lagi Quran mau omong kosong gitu. Kamu cocok-cocokkan pada Yesus, gak sama ceritanya gitu loh Julkifli. Lalu sekarang hikmat kepada Isa itu mana? Kalau Isa saya nggak tahu karena itu omong kosong Muhammad. Tapi kalau Yesus, semua pengajaran Yesus ditulis oleh para penulis Injil, ya, bukan hanya satu orang. Ada banyak orang yang menulis kesaksian mereka tentang pengajaran dan kehidupan Yesus gitu. Nah sekarang kalau Isa, coba kamu buktikan di mana itu omongannya, firmannya, kitabnya itu di mana gitu loh. Ini bukti Muhammad itu omong kosong, tukang karang Quran, karena dia nggak ngerti kronologi kitab Injil, nggak paham siapa Isa, akhirnya dia berspekulasi dan berasumsi. Paham? Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam itu diberi hikmat kenabian. Al-Quran menerangkan Nabi Isa itu diberi wahyu.
Kitabmu yang terjemahan jelas mengatakan Yesus itu nabi. Kitabmu yang terjemahan mengatakan bahwa Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang tidak berkesesuaian di situ? Saksi-saksi menerangkan Nabi Isa atau Yesus adalah seorang nabi. Saksi-saksi menerangkan dia mengajarkan firman, dia mengajarkan hikmat, dia mengajarkan kalamullah. Selesai di situ. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah, ya, mana kumpulan firman yang Yesus ajarkan? Yang kamu jadikan sebagai kitab suci itu adalah catatan-catatan orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, melainkan hanya tulisan-tulisan yang mereka tulis berdasarkan atas penyelidikan mereka. Paham? Tunjuk satu ayat di dalam buku terjemah yang kamu punya yang menerangkan Matius melihat Lukas berjalan bersama Yesus. Atau tunjukkan satu ayat di dalam buku terjemah punyamu, Yohanes melihat Markus berbicara dengan Yesus. Tunjuk. Kamu pasti tidak bisa membuktikan itu ayatnya. Ada. Kenapa? Karena memang penulis-penulis kitabmu itu orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal. Adapun Lukas asisten daripada Paulus. Paulus tidak dikenal oleh Yesus. Adapun Markus, dia adalah orang yang ikut sekerja dengan Barnabas. Tidak dikenal oleh Yesus. Dan orang-orang pengikut Paulus dan Barnabas ini pertama kali disebut sebagai pengikut Kristus. Itu di mana? Di Antioquia. Itu pun hanya hujatan, hanya hinaan, cacian. Ya, kamu harus banyak belajar. Daftar aja sebagai murid saya, gratis tanpa perpuluhan. Pertanyaan saya yang terakhir dari tadi Anda tidak jawab. Mana kitab Nabi Musa? Ya, tunjukkan siapa yang menghafalnya. Ayo, mana ajaran Yesus? Tunjukkan siapa yang menghafalnya. Kalau cuma ngomong original teksnya ada, diterjemahkan oleh ahli-ahli, kucing pun bisa sekiranya mereka itu punya akal. Ya, ayam pun bisa sekiranya mereka itu bisa ngomong. Bahkan monyet pun bisa sekiranya mereka itu pernah kursus atau sekolah teologi kayak kamu. Sayangnya itu hanya sebatas ucapan, burung beo. Tak ada pembuktian. Original teksnya ada. Mana? Tunjukkan. Kalaupun ada, milik Yudaism. Kalaupun ada, apa yang menjadi acuan bahwa buku terjemah sesuai dengan original teks. Kalaupun sesuai, status terjemah bukanlah kalam, bukanlah firman Tuhan, tapi hanya tafsiran, pemahaman, upaya manusia untuk mengetahui apa maksud dari firman Tuhan. Jadi mau lari kemanapun, kamu tidak punya kitab suci. Yang ada buku terjemah yang dianggap suci. Terjemahan dari mana? Nggak tahu. Gelap. Apa yang tidak bersesuaian? Dia mengajarkan hikmat, kita mengirakan dia nabi, dia mengajarkan hikmat. Aduh, kamu ini cuma berobat kamu itu, periksa dulu kejiwaanmu itu. Semua pengajaran Yesus sudah dituliskan. Oh, kami tahu itu kan dari tulisan mereka itu. Goblok nggak kamu cuma? Kamu tahu dari kitab itu katanya Yesus mengajarkan segala macam itu, yang memberitakan segala macam itu. Kamu tahu dari tulisan orang-orang menggunakan bahasa Yunani itu. Nah, jadi semua penulisan Yesus, informasi tentang Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus sudah dituliskan oleh mereka. Ya, mereka lebih kredibel daripada omong kosongmu dan omong kosong Muhammad itu. Seharusnya kamu sadar, cuma Muhammadlah orang yang omong kosong, tukang ibul, karena menciptakan tokoh fiktif Isa, lalu karena fiktif tidak bisa kalian buktikan, kalian cocok-cocokkan pada Yesus. Gak sama itu, ceritanya gak sama. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir bawah pohon kurma, kan gak sama sudah. Jadi yang ngarang siapa? Jelas yang ngarang yang bohong Quran. Karena secara hukum ya, kalau dicocok-cocokkan, kalau di counter
dengan logika sederhana aja ya, cuma ya yang menulis Injil itu ada 4 orang, ya ada lebih, paling tidak yang dikatakan Injil itu 4 orang, sedangkan pernyataan Quran itu cuma oleh 1 orang, Muhammad. Jadi jelas di sini Muhammad itu tukang bohong yang hanya mengatasnamakan Allah. Faktanya wahyunya ya katakan firman Allah itu bohong kok, nggak bisa kamu buktikan. Cuma kalau hanya ngomong, ayam pun bisa, bebek pun bisa, original tag-nya ada. Sayangnya itu hanya seperti burung beo. Bisa nggak hal yang sama kamu tanyakan pada isi Quran pada Muhammad yang ngarang Quran? Kalau hanya ngomong, siapapun bisa bilang Quran diturunkan pada Budi, Quran diturunkan pada Suji, Quran diturunkan pada Zulkifli Abbas. Tapi buktinya mana? Injil diturunkan pada Isa, kitab Injil diturunkan pada Isa, buktinya mana? Isanya mana? Kitab Injilnya mana? Kamu tahu kan? Aduh, coba kamu tuh ngaca. Sakit jiwamu itu, berobat dulu kamu Zulkifli ya. Sekarang gini, untuk membuktikan asumsi kamu itu benar atau tidak, ya saya ingin menguji ya sebagai seorang pendidik ya terhadap muridnya. Saya ingin menguji kamu. Coba kamu dengarkan apa yang saya bacakan. Wa yamer Mose el ha Elohim hine anoki bal el bani. Ya. Bani yang mana yang dimaksud? Bani Israel wa amarti lahem Elohe aboitekim salahani. Sekarang pertanyaan saya, apakah Musa pernah mengucapkan perkataan ini dan kemudian tertuang di dalam kitabnya? Jawab. Oke, saya ikuti irama kamu. Asumsi kamu anggaplah sebuah kebenaran, diterjemahkan oleh 70 ahli Torah. Itu kapan kejadiannya? Oke, taruhlah itu abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sekarang mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Greek, ya, Septuaginta. Oke, berarti bukan di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kapan terjadinya? Abad ketiga sebelum Masehi, coy. Lalu apa yang menjadi acuannya kemudian? Bahwa terjemahanmu itu sudah berkesesuaian dengan terjemahan Septuaginta. Sementara bahasa Indonesia saja, itu setiap saat ada perubahan. Dan ingat, kitabmu yang ada sekarang, itu tidak berasal dari Septuaginta masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dari mana? Dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu, diterjemahkan dari terjemahan lama ke terjemahan lama. Dan itu memiliki perubahan rasa, perubahan makna, bahkan perubahan penyebutan. Coba, jangan terlalu jauh. Orang Medan menyebut motor 2 roda itu, kendaraan 2 roda itu dengan sebutan kereta. Kereta kalau diterjemahkan, ya, maka itu adalah kendaraan yang panjang yang menggunakan rel. Tapi orang Medan mengakui dan mempercayai dan memahami kereta itu ya motor. Nah, bagaimana kemudian kamu bisa menentukan yang dimaksud orang Medan itu berkesesuaian dengan apa yang termaktub di dalam sumbernya? Bagaimana kemudian kereta itu bisa dipahami sesuai dengan yang dimaksud? Sementara penyebutan kereta dengan penyebutan motor orang per orang itu berbeda. Bagaimana dengan yang terjemahan abad ketiga sebelum Masehi dengan tahun 2021 ini? Pakai otak. Jadi kalau Anda mengatakan 70 ahli, bahkan 7 juta ahli pun tidak menjadi jaminan keabsahan terjemahan kitab Anda itu berkesesuaian dengan Septuaginta. Nah, kalaupun berkesesuaian, saya ulang, kalaupun berkesesuaian, statusnya hanya terjemah, bukan firman Tuhan, bukan kitab Tanak. Poinnya di situ, paham enggak kamu?
Ya, kamu hibur diri sih boleh-boleh saja. Tetapi saya menjabarkan apa yang berkesesuaian dengan kitab suci saya. Bahwa hikmat itu adalah merupakan pengajaran. Dalilnya ada kok jelas. Allah menerangkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa taurat wal injil. Di situ dikatakan sebagai buku layaknya Al-Quran. Ketika Al-Quran diterangkan zalikal kitab, berarti menunjuk kepada objek, ada kitab, ada buku. Kalau ini tidak. Allah menerangkan wa yu'allimuhumul